Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini mari kita memuji menyembah Tuhan. Kita mintakan Tuhan menyelidiki hati kita. Kadang kedalaman hati kita tidak mengerti, tapi Tuhan yang mengetahui kedalamannya. Biarlah pada akhir zaman ini Tuhan mengadakan pemberesan demi pemberesan dalam hidup kita, dalam hati kita yang terdalam, sehingga Tuhan luruskan jalan hidup kita dan dibukakan destiny tujuan Tuhan dalam hidup kita yang singkat ini. Mari kita naikkan satu pujian, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sikarabalabaya sandelabaya se. Hiarabakuralabaya sikarabapapapapapapa. Hiarabalabalabalabalabalabalabalabaya. Sikarabalabalabalabalaba. Sikaradadadadada. Mari Roh Kudus mengalir, urapi kami dengan urapan-Mu yang baru, Tuhan. Mintakan daripadamu kemurnian hati, Tuhan. Tuluskan, luruskan jalan hidup kami, Bapa, sehingga kami boleh layak diberikan hak penuh untuk masuk kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah Tuhan di bumi seperti di surga. Biar hidup kami Kau tuntun, pegang tangan kami untuk mencapai kemenangan-kemenangan. Kami mau berjuang, Tuhan. Kami mau terus memperkuat manusia roh kami, Bapa. Nah, saat-saat terakhir ini, Bapa, setan pun tahu waktunya sudah singkat. Dia mengadakan penyerangan demi penyerangan bagi anak-anak Tuhan untuk menjatuhkan. Tapi kami tahu, Tuhan, kepada siapa kami percaya. Ada perlindungan, ada cover-Mu, Tuhan. Dan kami terus berjuang menjadi prajurit-Mu yang gagah perkasa di akhir zaman ini, untuk mengadakan perlawanan, peperangan di alam roh, sehingga kami boleh merebut kemenangan demi kemenangan, merebut jiwa-jiwa untuk masuk dalam kerajaan Allah. Dan kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh kuat dan mencapai garis akhir sampai kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, kemenangan sudah Kau jamin, mahkota sudah menanti kami. Dan juga kami tahu, Tuhan, di mana Engkau tinggal, di situ juga kami akan tinggal. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah konten YouTube Pas Agape ini boleh memberkati banyak orang. Banyak jiwa-jiwa yang lemah dikuatkan. Banyak yang terhilang, yang jauh dari Tuhan, yang belum mengenal Kristus, boleh percaya bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan. Isa Al-Masih bukan hanya sekedar nabi, tapi Dia adalah wujud Allah, gambar Allah.
dan menjadi manusia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang mau datang dan menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Biar konten YouTube Pas Agape ini menjadi konten YouTube salah satunya di mana nama Tuhan dipermuliakan, dan juga berkati semua YouTube rohani, sehingga banyak Tuhan jiwa-jiwa yang dikuatkan dan diselamatkan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Pada pagi hari ini kembali saya Bu Maria mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Saudara, ada banyak hal yang mengejutkan setiap kita ya, yang kadang kita tidak menyangka ya, kadang kita tidak duga terjadi ya saudara. Seperti kemarin ini saya minggu lalu sempat pelayanan ya di GPDI Maranatha. Nah, malamnya terkuak ya saudara, maksudnya tersingkap hal-hal yang membuat saya tuh terheran-heran, apa ya, kaget-kaget lah gitu saudaraku ya. Memang waktu Jumat sebelumnya ada satu pendoa bilang begini, tangkap rubah-rubah kecil, tangkap rubah-rubah kecil. Saya bilang, apa artinya ya Tuhan bicara begitu ya kepada para pendoa dan disampaikan kepada saya. Saya bilang, Tuhan ini artinya apa? Ternyata nggak lama saudara, hari Minggu ya. Nah itulah tersingkap semuanya, di mana ada teman baik saya yang anaknya saya percayakan admin dalam YouTube Pas Agape ini, ternyata merubah semua rekening lumbung-lumbung Yusuf itu atas nama Ciang Bini, nama saya itu diganti semuanya dengan nama teman saya ya, Veronica itu. Ya saudara, saya minta maaf kepada saudara yang mungkin sudah transfer kepada atas nama Veronica, sebaiknya ya sudah dihapus saja ya, karena itu hal yang tidak benar ya, hal kecurangan. Saya merasa apa ya, kayak dihianati ya, padahal saya tuh baik, maksudnya seperti teman, kadang kita makan sepiring berdua gitu ya, pergi kemana-mana aja. Memang sih ada beberapa orang ya, tapi nggak menyangka hal-hal seperti itu terjadi ya. Dan Tuhan berbicara di hati saya, itu akhir zaman akan terjadi Yudas di akhir zaman, mengkhianati orang yang dekat dengan kita ya, mengkhianati kita ya. Dan kita pun nggak menyangka orang seperti itu bisa melakukan hal-hal seperti itu ya, kecurangan demi kecurangan. Saya langsung kumpulkan malam itu juga ya, ayo ini siapa kamu, katanya disuruh oleh ketua pemuda ya. Saya panggil ketuanya dan wakilnya, apa benar kamu melakukan hal-hal seperti ini, merubah nomor rekening ya? Ini saya punya tanggung jawab buat banyak orang ya, bukannya satu orang yang kita tanggung jawab. Banyak orang yang sudah menyumbang di lumbung Yusuf ini untuk kegerakan, untuk penuaian ya, untuk banyak gereja-gereja diberkati, hamba-hamba Tuhan diberkati, bahkan orang-orang yang belum mengenal Kristus pun kita berkati ya saudara. Jadi saya punya tanggung jawab besar dalam hal ini, maka saya ambil doa puasa untuk 3 bulan terakhir ini. Saya mintakan Tuhan berbicara lewat firman, minta kemurnian hati, dan minta kepekaan lebih lagi ya saudara. Jadi untuk hal ini saya minta maaf pada saudara yang sudah mungkin mentransfer atas nama Veronica, itu bukan nama saya ya. Jadi saya ganti lagi semuanya. Jadi semua deskripsi diganti, dirubah saudaraku ya. Waduh, saya bilang ini gara-gara uang saudaraku. Pada akhir zaman ini ada banyak orang yang mencintai uang ya. Akan terjadi masa-masa yang sukar, sehingga orang mencintai uang, memakai segala cara untuk mendapatkan uang saudara ya. Saya sampai sempat marah juga ya, kenapa lakukan begini ya. Walaupun 1000 nomor rekening kamu tabur, kalau Tuhan belum membuka pintu berkat bagi kamu, tidak akan terbuka. Karena apa? Tuhan sedang meluruskan hati, Tuhan sedang membereskan hati, Tuhan sedang memurnikan hati. Ayo cari Tuhan, bukan cari manusia, bukan cari dengan kekuatan sendiri ya. Cari Tuhan sungguh-sungguh, Dia sumber dari segala-galanya ya. Setelah saya
rapatkan ya, kenapa terjadi begini ya saudara. Akhirnya mengaku dosa. Saya sih sempat sedih ya, dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu ya, sempat sedih. Jadi mengerjakan apa nangis, mengerjakan apa nangis, nggak nyangka gitu loh. Teman baik melakukan hal itu, bekerja sama dengan ketua kaum muda ya di persekutuan doa kami. Jadi saya masih beri kesempatan untuk mereka tetap melayani. Saya bilang nggak apa-apa, saya tidak 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 apa ya, tidak memecat gitu ya, tetap nggak apa-apa. Saya bilang yang penting kalian bertobat, yang penting sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hati yang murni, tanpa motivasi ya, tanpa hal-hal apapun yang dalam tanda kutip tuh untuk mencari uang, mencari nama ya. Saya bilang, bahkan ada anak muda wakil remaja ini bilang, tante jangan bilang tante bodoh dong, memang tante ini bodoh, tante ini tulus, lugu gitu loh, nggak ngerti ya maksudnya kenapa bisa begini gitu, padahal kita tulus-tulus aja gitu loh, nggak menyangka akan terjadi seperti ini ya, seperti kita ini ditusuk dari belakang, ibaratnya dicurangin, dihianati juga. Itu saya bilang itu tanggung jawab saya besar loh, bukannya hal-hal kecil gitu ya. Jangan bilang seperti itu lagi dong tante, jangan bilang tante bodoh. Saya bilang memang tante ini bodoh. Saya tidak bilang saya pintar, tidak. Tuhan aja memakai orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi saya bilang saya ini memang bodoh, tapi Tuhanlah yang menyingkapkan, Tuhanlah yang membuka, Tuhanlah yang pembela saya, pembela tante gitu. Jadi apapun juga yang dikerjakan oleh kalian ya yang tidak benar, Tuhan akan singkapkan. Makanya ada di dalam firman Tuhan, pendoa ini dapat satu firman di dalam Kidung Agung 2 ayat 15. Tangkaplah rubah-rubah itu, rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur, sebab kebun anggur kami sedang berkembang. Ya, saya percaya persekutuan doa kami persekutuan doa kecil, bukan persekutuan doa besar. Ya, dan Tuhan sedang mengembangkannya. Tuhan sendiri loh yang mengembangkan. Saya dibawa ke YouTube itu bukan kehendak saya, kehendak Tuhan. Tuhan yang bawa. Saya percaya supaya banyak jiwa-jiwa dikuatkan dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan bicara tentang rubah ini ada rubah berarti ada beberapa saudara ya, tersingkap satu waktu hari Sabtu. Nah, teman saya Veronica ini mengirim kepada temannya, tapi salah kirim ke grup. Nah, dikirim itu chatnya menjelek-jelekan saya ya. Ada anggota lain yang sempat screenshot gitu, kasih tahu ke saya, lo kok dia jelek-jelekin saya, walaupun udah cepet dihapus sama dia ya. Nah, disitulah saya langsung ngomong ke orangnya, kenapa sih kamu jelek-jelekin saya, ada hal apa gitu ya. Nah, disitulah baru ketahuan bahwa orang yang baik di depan belum tentu baik hatinya ya saudara. Jadi saya bilang yang penting kamu bertobat ya. Dan juga akhirnya ketahuan bahwa saya pas pencet deskripsinya, kenapa rekening dia semua saudara. Aduh Tuhan, ampuni Tuhan, saya bilang gitu ya. Saya cuman bisa ya menangis ya, Tuhan kenapa bisa begini ya, kayak kita nih dihianati ya, seperti Yudas ya. Saya tidak tahu dia akan seperti itu ya. Saya sempat merenung, berpikir Tuhan Yesus aja dia maha mengetahui, dia tahu Yudas itu akan mengkhianati Tuhan Yesus, Yudas itu akan menjual Yesus ya. Tapi Tuhan tetap baik sama Yudas. Tuhan masih beri kesempatan pada Yudas. Dan Yudas itu seringkali mengambil uang kas ya untuk kepentingan pribadinya. Ya, suka mencuri ya kan. Dan juga akhirnya tidak bertobat, akhirnya menjual Yesus ya, mengkhianati Yesus saudara. Ya, bagaimana sakitnya sebetulnya hati Tuhan. Saya harus belajar sama Tuhan Yesus ya dalam hal apapun. Karena Tuhan Yesus itu teladan bagi kita ya. Dimana dia tahu siapa yang akan mengkhianati dia ya, siapa yang akan menyangkal dia. Seperti Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tuhan udah kasih tahu sama Petrus, sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali.
Jadi Tuhan itu maha mengetahui apa yang akan terjadi, bahkan orang-orang terdekat di sekelilingnya, saudara. Sedangkan saya kan nggak tahu, saya manusia biasa, saya bukan Tuhan Yesus, ya. Tetapi hal-hal itu yang membuat saya tuh sedih ya, dihianati gitu, seperti Yudas dihianati. Saya hanya bisa menangis dari Minggu, habis pelayanan Senin, Selasa, Rebo ya. Waktu saat teduh Tuhan hanya bilang, sudah bangkit, kamu jangan menangis lagi, jangan sedih lagi. Kamu doakan supaya orangnya bertobat sungguh-sungguh. Nah itu saja saudara ya. Terus saya bilang, Tuhan udahlah, saya nggak mau menangis lagi ya. Karena orang yang sering kali yang menyakiti hati kita itu orang-orang yang terdekat sama kita. Orang yang bisa menyakiti, mengkhianati, itu orang-orang yang terdekat dengan kita. Seperti kemarin beberapa waktu lalu, ada seorang pendoa ya, dia juga YouTuber. Dia telepon saya, WA saya, menyampaikan apa yang dia dapat dari Tuhan. Mungkin dia lihat penglihatan atau suara Tuhan, dia bilang, Bu Maria akan mengalami aniaya. Aniaya sebesar apa di depan saya tidak tahu, saudara. Saya hanya persiapkan diri saya, Tuhan, seandainya saya pun seperti Stefanus yang dirajam, yang dibunuh, aku sudah siap, karena Tuhan tahu kesanggupan kita. Karena Tuhan tahu ya, pada akhir zaman ini akan terjadi kesukaran, manusia saling menyerahkan. Ada yang dibunuh, ada yang dipenggal, ada yang dirajam, ada banyak hal, saudara. Jadi persiapkan hati kita pada akhir zaman ini untuk mengalami masa aniaya, martir, dihianati ya. Nah, teman saya subscriber YouTuber ini bilang, saya sendiri nih Bu Maria, saya dikasih lihat orang-orang yang nanti akan menganiaya saya. Waduh, saya bilang, ya mungkin itu belum seperti ke saya ya, saya kan belum dibukain nih. Nah, teman YouTuber ini nanti ada orang yang menyelet-nyelet mukanya ya. Saya bilang, aduh ngeri bener ya akhir zaman ini ya. Dia udah dikasih tahu dulu loh sama Tuhan, orang-orang di sekitarnya yang akan mengkhianati dia, menganiaya dia. Ya, sangat ngeri ya. Tapi apa? Tuhan lihat hatinya. Dia tetap baik sama orang itu. Dia bilang, saya tetap baik sama orang itu. Karena itu yang Tuhan mau. Ya. Maka pada akhir zaman ini saudara jangan heran, nanti ada banyak orang yang iri hati, banyak orang yang mengkhianati, banyak orang yang karena uang ya melakukan hal-hal yang jahat ya. Karena saya bilang pemisahan, kita tidak menyangka ya, karena kita pikir dia baik gitu kan. Saya bilang nanti akan terbongkar semua, Tuhan sendiri yang akan berperkara. Rubah-rubah kecil ini harus ditangkap ya. Jadi berkomplot ya, bersekongkol saudara ya untuk merubah rekening lumbung Yusuf ini. Saya sampai marah juga ya, kenapa bisa melakukan kecurangan seperti itu. Sebab apa yang dilakukan dari kecurangan Tuhan tidak akan berkatin. Saya bilang, walaupun kamu menabur 1000 nomor rekening, kamu tidak akan dibukakan, karena Tuhanlah yang memberkati ya. Yang lebih baik ya bertobat dan sungguh-sungguh berbalik, cari Tuhan, mengandalkan Tuhan sampai pintu berkat untuk kamu dan keluarga kamu terbuka. Saya bilang harus terjadi pertobatan. Kenapa pintu-pintu berkat tertutup terus ya? Karena mungkin mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan orang lain, atau hatinya yang belum beres. Ternyata betul saudara, hatinya belum beres, masih curang, masih bengkok, masih jahat, masih iri hati dan sebagainya saudara. Ya, oleh sebab itu pada akhir zaman ini saya percaya Tuhan sedang memberkati ya pelayanan dari YouTube Pas Agape. Saya pun melayani ke gereja-gereja itu, kami membawa sembako untuk jemaat, untuk sekelilingnya, untuk orang-orang Muslim juga, orang-orang Buddha juga, semua kita berikan sambil kita doakan supaya ada penuaian di Indonesia ini. Ya, bukan untuk kepentingan diri pribadi, tapi kepentingan Tuhan. Memang Tuhan akan berikan reward, Tuhan akan berikan penghargaan, Tuhan akan berikan berkat-berkatnya yang tidak terduga bagi pelayan-pelayannya. Itu kita lebih peka lagi sama Tuhan, dekat sama Tuhan, sehingga Tuhan menunjukkan jalan arah
pelayanan atau apapun yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka satu hal yang diingatkan Tuhan, melekat sahabat Tuhan. Pelayanan itu mengalir dari tahta Allah, dan juga berkat-berkat itu mengalir dari tahta Allah. Saya percaya ya saudara yang sudah subscriber yang memberikan dana di Lumbung Yusuf untuk penginjilan ini, itu digerakkan oleh Roh Kudus. Nggak mungkin saudara nggak digerakkan Roh Kudus untuk menabur dan untuk masuk dana di dalam lumbung-lumbung Yusuf ini. Dan juga saya mintakan kepekaan roh sehingga bisa membagi dalam ketepatan. Berikan kemurnian hati. Tuhan sampai bicara sama saya, Tuhan beri kemurnian hati kepada saya, sehingga saya boleh tepat sasaran apa yang Tuhan mau. Berikan kepekaan roh Tuhan, berikan suaramu Tuhan, supaya saya tuh tepat apa yang kau mau. Ya, makanya saya juga ambil doa puasa dalam 3 bulan ini, memperkuat manusia roh kita. Jangan sampai kita ini lemah di dalam situasi, di dalam masalah apapun, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam ekonomi. Ayo cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dia sumber, dia menjadi kekuatan bagi manusia roh kita, menjadi kuat, jadi perkasa, sehingga apapun yang kita alami, hadapi itu tidak membuat kita down ya. Sempat saya sedih ya, down sih, dibilang down ya, sedih lah, kenapa ya dia bisa begitu ya. Saya sampai mengerjakan apa, saya bisa menangis sendiri Tuhan, kenapa dia begitu, kenapa mereka begitu ya. Nah, kemudian ketua komudanya mengundurkan diri. Ya sudahlah, saya bilang kalau memang bukan bagian di dalam pelayanan kami ya tidak apa-apa. Yang penting saya tidak memecat dia, masih memberi kesempatan. Kalau memang masih mau berubah dan bertobat, ayo kita sama-sama bergandeng tangan untuk melayani jiwa-jiwa, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena upah kita bukan hanya di bumi, di surga. Saya bilang gitu ya. Tapi ya sudahlah, saya hanya bilang Tuhan, kiranya Tuhan juga akan memilih orang-orang yang akan bergabung untuk pelayanan ini. Ya, biarlah pelayanan ini Tuhan bawa perluas lagi. Karena memang ada banyak hal yang kita kerjakan di dalam Pas Agape ini saudara ya. Dan kemudian banyak orang-orang juga diberkati, mengalami pelepasan. Dan saudara juga saya terbuka ya, kalau untuk saudara yang sekitar Jabodetabek ini yang mau datang ke persekutuan doa kami untuk berdoa setiap Sabtu jam 5 sampai jam 7 saya buka ya. Ada banyak subscriber juga bergantian datang ya untuk doa ya saudara. Kita cari Tuhan, fokus kita cari Tuhan, murnikan hati kita untuk datang berdoa. Tidak ada motivasi-motivasi yang salah. Jadi murni untuk cari Tuhan, dicas di hadirat Tuhan. Yuk kita sama-sama lebih dekat lagi, lebih on fire lagi. Ya, saya terbuka ya saudara, kalau misalnya mau datang, ada di WA saya, di deskripsi saya kasih alamatnya ya. Banyak juga mereka yang lemah, yang lagi dalam pekerjaan, yang sulit. Juga ada 2 orang juga yang mengalami pengkhianatan ya, istrinya gugat cerai, istrinya berselingkuh saudara. Ya, orang-orang yang terdekat kita lah itu yang menjadi masalah ya. Kalau enggak, orang yang jauh tidak mungkin menyakiti hati kita ya. Orang-orang yang terdekat lah yang menyakiti hati kita. Seperti Tuhan Yesus ya, dihianati oleh Yudas dan juga bahkan disangkal oleh Petrus bahwa sampai 3 kali saudaraku ya. Nah, itulah pada akhir zaman kita akan mengalami hal-hal yang demikian. Maka persiapkan roh kita ya. Ada hal-hal yang tidak terduga yang kita akan alami. Bahkan bisa orang-orang terdekat kita ini menyerahkan ya, menjual, ataupun juga bisa untuk kita mengalami aniaya orang-orang sekitar kita saudaraku ya. Jadi siapkan hati kita, jangan kita kalah kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita tetap mendoakan supaya bertobat, sungguh-sungguh berbalik dari jalan-jalannya yang salah ya, sehingga dia boleh juga masuk dalam kerajaan Allah. Nah saudaraku, saya juga sampai hari Rebo Tuhan bilang, udah kamu jangan sedih lagi, kamu jangan menangis lagi, kamu bangkit lagi, kembali kamu buat konten YouTube untuk menguatkan ya.
Dan juga saya juga mengucap syukur ya, Tuhan berikan kekuatan pernyataan-pernyataannya, dan juga tetap saya bisa mendoakan orang yang konseling banyak melalui WA, di mana saya berikan WA untuk konseling. Saudara, banyak jiwa-jiwa yang mengalami masalah yang sangat berat ya, akhir zaman ini berat sekali. Saya juga boleh merasakan di alam roh berat. Saya bilang ayo kita saling dukung di dalam doa. Ambil doa puasa, mau doa Daniel, mau doa Esther, mau doa setiap hari makan 1 kali aja, atau hanya minum air putih aja selama beberapa hari. Ayo cari Tuhan, deket Tuhan, menyembah Tuhan, pujian penyembahan dinaikkan, firman Tuhan, makan firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Itu menjadi kekuatan roh. Bukan masa-masa ke depan kita takut, kita mau lari, aduh mau pindah kemana nih, mau jual rumah nih, mau pindah ke gunung, pindah ke hutan. Jangan, saudara. Kalau Tuhan tidak berkata, tidak berbicara, jangan. Itu saudara penakut, pengecut. Saudara lari dari kenyataan, hadapi, saudara. Nah, kalau Tuhan suruh pergi, ya pergi. Karena ada memang ayat yang dikatakan, jika si pembinasa keji itu berdiri, larilah. Ya, ini pembinasa keji belum berdiri, tapi semua mengarah. Ini semua kita mengarah kepada akhir zaman, mengarah pada satu sosok, yaitu antikris yang akan berdiri, yaitu satu pemerintahan yang akan berdiri di depan kita. Mari kita tinggal dalam pemerintahan Tuhan, dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Sekalipun kanan kiri depan belakang tergoncang, kita tidak akan tergoncang. Ya saudara, sekalipun ada masalah di dalam keluarga, seperti saya ini masalah dalam persekutuan doa, saudara ya, itu memang sempat membuat kita sedih ya, tapi jangan membuat kita pahit hati, kecewa, akhirnya kita undur dari pelayanan. Tuhan tidak mau demikian. Saya juga, Tuhan, aku kuatkan rohku lagi, kuatkan hatiku lagi, terus melayani Tuhan. Melalui YouTube ini juga Tuhan, akan ada banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saya tidak akan mundur. Saya bilang, saya akan maju terus Tuhan. Saya akan maju, saya tidak pantang menyerah. Saya bilang gitu. Banyak hal yang menyakitkan dalam hidup saya sudah lewati. Dulu sekali ya, kira-kira 20 tahun lalu suami saya pernah mengkhianati saya. Saya itu berbulan-bulan saya menangis ya, dan juga air mata saya ini ada yang menetes ya di kue ya, saya kan bikin kue, mungkin tanpa terasa nangis terus ya, bisa mengalami depresi loh saudara. Tapi Tuhan kirimkan hamba anak Tuhan ya, maksudnya teman yang pelayanan, untuk tiba-tiba datang mendoakan saya. Saya seperti pelepasan, menjerit. Itu ada roh depresi. Kalau kita nangis terus, jangan. Kita boleh nangis, tapi jangan terus-terusan. Bisa ada roh depresi yang buat kita nanti bunuh diri ya. Tuhan tidak mau demikian. Apalagi hal yang sepele, bukan sepele juga sih, hal yang rada kecil lah. Kayak kemarin itu saya hanya nangis 3 hari, saudara. Tuhan bilang, sudah, kamu jangan nangis lagi. Kuatkan hati kamu. Doakan supaya dia bertobat. Terus tabur kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi taburlah kejahatan dengan kebaikan, sehingga dia mau bertobat dan sungguh-sungguh mencari Tuhan sampai Tuhan membukakan berkat-berkatnya ya. Jadi manusia akhir zaman ini egois ya, untuk dia ya Tuhan. Saya bilang, ini saya punya tanggung jawab yang besar untuk Lumbung Yusuf ini. Memang belum banyak ya yang masuk ya. Tuhan sampai bilang begini sama saya, yang masuk pada kamu tuh belum seberapa. Tuhan akan berikan, Tuhan akan tambahkan. Maka dalam perkara kecil aja kita setia, kita mau jujur, kita mau benar, kita mau berjalan dalam ketepatan. Sampai saya bilang, Tuhan, jangan sampai saya salah untuk memberi atau menggunakan ini untuk memberi reward atau memberikan bantuan, pertolongan ya. Biarlah berjalan dalam ketepatan. Saya bilang, Tuhan, berikan telinga lebih peka lagi untuk saya tuh berjalan dalam ketepatan, sehingga hati Tuhan senang. Dan saya juga tidak salah, saudaraku, karena tujuan saya bukan uang, tujuan saya surga yang kekal, dimana di surga tidak butuh lagi uang ya. Di bumi ini kita memang butuh uang untuk beli makanan, untuk segala hal apapun ya, tapi Tuhan balikan semuanya. Pelayanan itu bukan hanya karena ada uang saudara bisa melayani. Tuhan bicara sama saya, bukan karena ada uang saudara baru bisa melayani. Saya sempat tutup
beberapa tahun lalu untuk pelayanan. Karena apa? Saya ekonomi lagi mengalami krisis. Saya tidak bisa membayar hamba-hamba Tuhan, tidak bisa membeli makanan, tidak bisa dalam semua aktivitas dalam pelayanan tidak bisa karena waktu itu mengalami resesi ekonomi. Tapi pada akhir 2016 saya bangkit lagi. Ada satu hamba Tuhan bilang, dalam roh saya tangkap, kamu buka lagi karena waktu kedatangan Tuhan sudah singkat. Akhir zaman sudah di depan mata. Akhirnya saya buka lagi persekutuan doa 2016 dengan iman. Bukan dengan saya masih ada uang banyak, enggak, dengan iman. Maka saya juga boleh mengatakan kepada saudara dan saya, melayani Tuhan itu bukan ada uang baru saudara melayani, bukan. Pelayanan itu mengalir dari tahta Tuhan, mengalir dari hati yang mencintai jiwa-jiwa seperti Tuhan Yesus mencintai jiwa-jiwa yang terhilang. Dia meninggalkan sorga yang mulia, sorga yang maha dahsyat, maha ajaib, sorga yang maha besar, surga yang maha mulia, agung, dia yang maha kaya, turun menjadi manusia untuk menjadi sama serupa segambar dengan manusia, untuk bisa merasakan apa yang dialami manusia, penderitaan, ya, kesusahan, pengkhianatan, bahkan sampai mati, dibunuh. Dia tidak bersalah tapi dijadikan bersalah. Itu saudara, kita harus seperti Yesus. Kita dikhianati, kita tidak bersalah, kita dijadikan bersalah. Kita tidak mengkhianati tapi dikhianati. Kita tidak membunuh tapi kita dibunuh. Itu Tuhan. Dan dialah contoh teladan kita. Oleh sebab itu saudara, berilah hati kita dan saudara untuk diselidiki. Apakah kita mencintai Tuhan lebih dari segalanya? Mencintai Tuhan lebih dari pelayanan, mencintai Tuhan lebih dari segala harta, mencintai Tuhan lebih daripada orang-orang yang saudara cintai. Kalau hati saudara masih melekat pada itu semua, saudara tidak layak. Saudara akan terhempas, akan terbuang, terlempar. Sebab itu, luruskan hati kita, sekalipun kita dikhianati, sekalipun kita mengalami hal-hal yang tidak enak, sekalipun kita dicurangin, tetapi hati kita terus melekat pada Tuhan. Kita mempunyai kemurnian hati, ketulusan hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita terus mendoakan orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, yang sudah melukai hati kita. Bahkan kita pun tahu bahwa Tuhanlah yang akan mengobati hati kita. Karena saya percaya setiap pelayanan apapun mengalir dari hati Tuhan. Dan sesungguhnya hati Tuhanlah yang dibuat sedih, ya. Nah itu sampai saya menangis itu karena hati Tuhan melekat sama hati saya, dan saya menangis, ya. Tapi sudah hapus air mata dan terus berjuang menyelesaikan tugas-tugas Tuhan di bumi ini. Dan juga saya mendapatkan satu penghargaan dari Tuhan, ya. Waktu Sabtu kemarin ini belum lama, ya. Ada satu orang pendoa yang diberikan penglihatan pada Tuhan, dari Tuhan, yang melihat, Bu Maria, saya lihat kamu pakai jubah wisuda dan Tuhan sudah memasang topi toga, ya. Saya bilang, Tuhan terima kasih, ya, sekalipun aku mengalami masalah yang tidak mengenakan, bahkan terhubung dengan semua subscriber, tetapi Tuhan memberikan penghargaan. Di balik semuanya itu ada ujian, ya, dan saya bisa lulus.